Ya, pemirsa, program hilirisasi sektor pertambangan telah terbukti meningkatkan produktivitas, arus investasi dan pendapatan negara. Namun demikian, bertumbuhnya sektor pertambangan tersebut nampaknya masih belum bisa sejalan begitu dengan peningkatan kebutuhan alat berat di dalam negeri. Program hilirisasi di sektor pertambangan hingga kini dinilai telah berhasil meningkatkan produktivitas, arus investasi dan pendapatan negara. Pemerintah secara bertahap juga telah melakukan penghentian ekspor bahan tambang mentah yang dimulai dari nikel, bauksit, timah hingga alumina. Dan sejak Januari 2020 pemerintah resmi memberlakukan kebijakan larangan ekspor nikel mentah. Namun demikian bertumbuhnya sektor pertambangan tersebut ternyata masih belum mampu menjadi booster bagi peningkatan kinerja industri alat berat di dalam negeri. Bahkan produksi alat berat tercatat turun 23% atau sebanyak 1.668 unit secara tahunan di sepanjang kuartal 1 tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu 2.176 unit. Di sisi lain penurunan produksi alat berat telah terjadi dalam 1 tahun terakhir, di mana jumlah produksi di tahun 2023 yang tercatat sebanyak 8.066 unit turun sekitar 8,61% dibandingkan tahun 2022 sebanyak 8.826 unit. Sementara itu Himpunan Industri Alat Berat Indonesia mencatat produksi alat berat jenis hydraulic excavator masih mendominasi sebanyak 1.427 unit. Berikutnya adalah dump truck 141 unit dan bulldozer 120 unit. Dari Jakarta, tim liputan IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi angkat beban industri alat berat nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Girikus Anggoro, Ketua Umum Himpunan Industri Alat Berat Indonesia Hinabi. Kemudian juga Ibu Medi Katrin Lengke, beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Halo, selamat pagi Ibu Medi. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Ibu. Masih sehat. Baik, salam bahagia, salam cuan. Salam cuan juga dan terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk hari ini. Bu Medi, kita akan sapa Pak Giri. Halo, selamat pagi Pak Giri. Halo, selamat pagi Pak Pras. Salam sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mungkin kita langsung saja nih Pak Giri, kita akan update terlebih dahulu. Seperti apa sih kondisinya kalau tadi sudah disampaikan begitu di kuartal 1 ada penurunan dari sisi produksi alat berat di dalam negeri begitu. Seperti apa realnya begitu di lapangan? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Pras. Untuk emang kalau kuartal pertama ya, year on year dibanding 2023 itu kita memang sedikit turun gitu ya. Oke. Tapi kira-kira produksi kita itu 1.688 unit di kuartal pertama gitu. Nah, kita untuk kuartal kedua prediksi kita itu bisa mencapai angka mungkin lebih baik di 2.100 unit. Kira-kira begitu Pak untuk di sektor tambang ya. Baik, dan kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini apakah memang Anda melihat begitu produksi alat berat kita ada tantangan tersendiri atau tidak sih? Karena kan tadi disampaikan program hilirisasi sektor pertambangan kita juga terus bertumbuh begitu. Kenapa belum bisa inan? Apakah memang ini cyclical saja begitu di kuartal 1 atau tidak? Mengingatkan tahun 2022-2023 pun juga ada penurunan di sana. Oke. Jadi begini Pak, sebenarnya kita tahun ini kita tuh mencantangkan sekitar 8.000 unit di tahun 2024 ya. Itu rencana itu, planning itu kita kita buat di akhir tahun lalu gitu dengan memprediksi beberapa kondisi yang ada di Indonesia. Baik. Itu pertama memang harga komoditi ya, terutama batu bara yang masih lesu pada waktu itu. Dan juga waktu itu kebetulan sekarang sih nikel kitanya udah baik tuh, Bu Catherine udah senyum-senyum ya. Waktu awal pertama juga agak lesu di akhir tahun lalu. Lalu kita punya event besar ya Pak ya, tahun 2024 itu di ada Pilpres dan nanti rencana November mungkin ya ada Pilkada. Pilkada, oke. Ya, nah itu sangat mempengaruhi produksi kita sehingga kita membuat planning untuk tahun 2024 itu ya mungkin tidak jauh tapi ya sedikit menurun dibandingkan 2023 sebanyak 8.000 unit Pak. Oke. Kira-kira ya. Baik itu ya kondisi
realnya ya dari sisi produksi kemudian juga penjualan alat berat Indonesia. Kita ke Bu Medi Katrin Lengke begitu. Kita lihat Sekjen APNI seperti apa sih kondisi realnya. Tadi dikatakan memang ada sisi penurunan tapi dipicu karena kondisi politik begitu karena di situ kita ada pemilu, pilpres, kemudian nanti juga ada pilkada. Nah, kalau dilihat dari sisi sektor pertambangannya sendiri khususnya nikel ini seperti apa pertumbuhannya? Apakah benar-benar sedang masifkah atau justru sedikit tertahan begitu nih? Silakan Bu Medi. Iya, Mas Pras. Jadi tadi seperti singgung Pak Giri, nikel senyum-senyum. Temporary Pak Giri. Jadi sejak minggu kemarin harga nikel tiba-tiba naik kembali ya membuat cuan buat para pelaku nikel Indonesia. Tapi ini hanya temporary. Tapi kalau kita berbicara dengan demand dari alat berat sendiri, perlu kami sampaikan bahwa di tahun ini saja ada kebutuhan produksi dari alat berat itu sendiri untuk biji nikel, khususnya di pertambangan nikel. Tahun ini ada kebutuhan sampai 280-an juta ton, Pak. 260 sampai 280 juta ton kebutuhan oleh pabrik-pabrik dalam negeri untuk biji nikel. Artinya untuk memproduksi biji nikel sebanyak 280-an, 260 ke 280 juta ton, tentu kan kita butuh disupport dengan alat berat. Ya. Nah, itu mungkin dari Pak Giri sendiri yang bisa menghitung berapa sih total alat berat yang kita butuhkan untuk memproduksi sebanyak hampir 280 juta ton di tahun 2024. Dan memang saat ini semua kembali ke persetujuan RKAB. RKAB kita khusus nikel, update sampai hari ini baru ada persetujuan sekitar 200-an juta ton. Berarti masih banyak ya. Nah, sedangkan persetujuan RKAB kita kan untuk 3 tahun, Pak. Nah, kalau kita berbicara forecast nikel itu sendiri, sebenarnya sudah hot issue ya dari tahun lalu bahwa produksi nikel Indonesia itu memang over capacity. Ya, kita mengcover lebih dari 60% total produksi nikel dunia. Ya, total produksi nikel dunia itu 65% ada di Indonesia. Nah, kalau 2024 dengan kebutuhan biji nikel sampai 280-an juta ton, itu total demand dunia total produksi nikel dunia kita bisa naik sampai ke hampir 70%. Kalau tadi kan 2023 65% ya. Nah, apakah kita bisa mengcover seluruh kebutuhan dari lokal sendiri ya, produksi nikel sendiri di lokal atau pabrik-pabrik smelter nikel ore consumption yang dibutuhkan oleh pabrik yang ada di lokal di Indonesia. Nah, itu kembali Pak, kita nggak mungkin nambang kalau tidak ada alat, apalagi alatnya macet gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita berkaca di tahun ini ada euforia dengan pilpres, euforia nanti dengan pilkada. Sebenarnya tidak terlalu berdampak langsung kepada kami para pelaku pertambangan nikel karena ini kan komoditas dunia ya, kebutuhan dunia masih ada, tapi kita harus lihat lagi bagaimana membalance antara produksi nikel Indonesia dengan kebutuhan nikel dunia. Ya, kemarin tahun kemarin kita sudah kelebihan nih, oversupply nih. Kalau bisa saya sampaikan sih agak sedikit berdampak, sedikit ke banyak sih ya, berdampak untuk harga harga nikel itu sendiri. Tapi kenapa harga ini tiba-tiba naik? Itu bukan karena adanya penurunan RKAB, tidak ada produksi Indonesia, itu karena ada faktor dari eksternal. Ya, dan ini kembali saya sampaikan hanya temporary, mungkin hanya 2-3 bulan ke depan. Ya, nah ini kembali kalau kita berbicara kebutuhan alat berat itu sebenarnya kami seluruh para pelaku pertambangan, saya rasa bukan hanya nikel ya, seluruh pelaku pertambangan sangat amat tergantung dari alat berat itu sendiri Pak, karena nggak mungkin kita nyekop gitu ya kalau tidak ada ekskavator, atau tidak mungkin juga saya bawa gerobak untuk tracking dari stockpile ke barging. Nah, ini semua bergantung dari kapasitas dan ketersediaan alat berat itu sendiri. Tahun kemarin heboh dengan ban yang setahnya tidak bisa masuk dengan atur bla bla bla. Nah, kan nggak mungkin ya kita pakai chain gitu ya, akhirnya jadi kayak tank nanti ya alat berat kita. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah antara demand supply sehingga
support dengan peralatan-peralatan untuk mendukung produksi Indonesia karena itu berdampak nanti ke penerimaan negara, Mas Baik, Pras. menarik. Berarti dari sisi produksi sebenarnya tidak ada kendala begitu, baik maupun ada momentum pilpres dan pilkada begitu, tapi produksi tetap berjalan karena ada kebutuhan demand begitu ya dari luar negeri. Baik, kita akan nanti tanyakan ke Pak Giri nih, bagaimana memanfaatkan potensi tadi begitu dari sisi peningkatan produksi kah atau mungkin ada tantangan lain. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan langsung saja kita ke Pak Giri Kusanggoro. Beliau adalah Ketua Umum Hinabi, Himpunan Alat Berat Indonesia. Baik, Pak Giri, tadi sempat disampaikan Bu Meidi ini menarik data bahwa produksi RKAB untuk tambang nikel itu 260 sampai dengan 280 juta ton begitu. Anda melihat bagaimana potensinya, seperti apa yang bisa di-grab begitu oleh pelaku industri alat berat, meskipun tadi memang di kuartal 1 ada penurunan, kemudian berharap di kuartal kedua ini ada peningkatan dari sisi produksi dan tentunya penjualan ini Pak. Silakan Pak Giri. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini berita gembira ya bagi kami pelaku industri alat berat gitu ya. Yang selama ini kita lebih banyak bergantung kepada penambangan di batu bara gitu ya. Oke. Dengan adanya hilirisasi penambangan nikel ini sangat membantu market kita menjadi lebih besar walaupun bentuk alatnya itu mungkin sedikit berbeda ya. Walaupun ada sedikit berbeda yang digunakan antara tambang di batu bara maupun di nikel maupun tambang lainnya gitu. Oke. Nah, selama ini dulu waktu ada corona COVID tuh Pak, itu kan sempat industri alat berat ambruk tuh Pak, bisa dibilang ambruk ya, sangat rendah sekali. Kemudian kita sudah dari situ, tapi kita sudah kembali pulih, sudah meningkatkan kembali full capacity kita di angka 10.000. Tapi kenapa kita tidak kita rencanakan di angka itu, hanya di angka 8.000? Karena kondisi pasarnya memang waktu itu kebanyakan di alat-alat yang besar Pak, gitu, di alat-alat besar, karena kalau di batu bara itu lebih ke arah yang 40 ton ke atas gitu, yang dia medannya lebih terbuka, ya. Jadi kapasitas besar alat besar kita yang di situ memang sudah full, gitu. Tapi untuk yang di bawah 40 ton, yang sedang ke bawah itu, ini yang masih tersisa. Nah ini kira-kira yang bisa kita gunakan untuk mensupport tambang-tambang nikel gitu ya. Karena memang jenis alatnya juga kalau di nikel itu kan kita lebih cenderung bukan pakai dump truck yang rigid tapi kepada yang articulated. Nah ini anggota kita, member kita itu dari teman-teman dari Komatsu dan lain-lain, itu mereka sudah mempersiapkan itu untuk mensupport hilirisasi di nikel di Indonesia. Baik, tapi kapan itu bisa terlaksana? Apakah sedang proses atau sudah produksi? Sehingga tadi bisa memenuhi kebutuhan 280 juta ton produksi dari sektor tambang nikel saja begitu. Meskipun tadi pertambangan batu bara masih bisa mendominasi karena tadi data pun sudah disebutkan hydraulic excavator itu sudah terjual 1.427 unit di kuartal 1. Kemudian dump trucknya 141 unit, bulldozer 120 unit ini Pak Giri. Ya, apakah perbedaan yang cukup mencolok sehingga proses produksinya berbeda antara tambang batu bara, nikel dan lainnya atau bagaimana? Ya, tadi sudah kami sampaikan. Jadi begini Pak, di kita ini industri alat berat itu dipengaruhi oleh 4 sektor. Memang beberapa 2 tahun terakhir ini sektor pertambangan itu sangat mendominasi di antara 50 sampai 60% marketnya dibanding sektor-sektor lain seperti plantation, forestry maupun construction gitu ya. Nah, di situ kami sebagai pelaku industri alat berat itu selalu memperhatikan kira-kira sektor mana yang kita bisa support dan ini juga bisa mendukung apa yang didukung oleh pemerintah gitu ya, yang diminta dipacu oleh pemerintah. Nah, saat ini pertambangan menjadi primadona sehingga memang member-member kita itu sudah mempersiapkan untuk pertambangan. Tadi saya sebutkan kalau untuk yang berat di batu bara karena sedikit lesu ya, mereka memang sudah dan kapasitas sendiri sudah full Pak, gitu ya sudah. Tapi untuk yang sedang ke bawah itu masih ada.
Dan untuk insya Allah sih untuk yang memenuhi kebutuhan yang untuk ekskavator sedang ya, Oke. yang di bawah 40 ton, itu walaupun tidak 100% ya, tapi kita masih, kapasitas kita masih ada sekitar 2.000 unit gitu Pak, untuk tahun ini. Oke, baik. Kita akan kolaborasikan lagi dengan Ibu Medi nih. Bu Medi, tadi sudah dikatakan ada 2.000-an ya, begitu yang tersedia begitu. Nah, kebutuhan dan mungkin saat ini penggunaan alat berat di industri pertambangan nikel sendiri sudah cukupkah jumlah alatnya begitu, atau memang masih perlu ditambah lagi, Bu Medi? Ya Mas Pras, mungkin bisa kami sampaikan juga karena kami user ya, Ya. para pelaku, usernya Bapak nih untuk pengguna alat berat. Sebenarnya fakta di lapangan Pak, kami para anggota juga banyak mengalami kesulitan untuk pembelian alat berat itu sendiri. Ya, Oke. banyak anggota kami yang kekurangan dan setiap kali berhubungan dengan para perusahaan alat beratnya itu selalu menyampaikan harus inden sekian lama, sekian bulan ya. Oke. Nah, ini kan tentu tidak bisa mensupport kapasitas produksi kita kalau kita harus menunggu sekian lama. Ya, jadi ya mungkin ini juga disampaikan langsung, kebetulan Ketua Umum APMI juga salah satu komisaris di salah satu brand terkenal itu ya. Jadi mungkin di anggota Bapak juga. Tapi yang kami sampaikan adalah ini ada demand tapi kurang disupport oleh ketersediaan stok saat ini ya. Jadi Oke. hari ini juga kami sedang melakukan kegiatan training of trainers dan banyak para pelaku juga menyampaikan saat ini ada dua sisi ya. Saat ini ada dua sisi terkait dengan skandal kemarin ya, kita berbicara illegal mining ya, itu banyak penarikan besar-besaran ya, penarikan besar-besaran. Ada salah satu merek yang baru kemarin kita diskusi, ada sekitar penarikan dari leasingnya atau dari perusahaan itu sendiri lebih dari 130-an unit. Ini hanya berbicara ekskavator di PC 200 dan PC 300. Nah, di lain pihak para pelaku pertambangan itu saat ini masih menunggu dengan posisi status inden ya, karena tidak adanya stok di Indonesia ya. Oke. Nah, itu dan kebetulan besok ada gathering besar-besaran oleh salah satu pabrik, salah satu brand, nggak bisa saya sebut di sini, yang akan mencoba mengkonsolidasi forecast-nya mereka sehingga bisa mengcover seluruh kebutuhan yang ada, khususnya di nikel dulu. Karena kan saat ini mungkin tadi dibilang batu bara sudah mulai menurun, walaupun masih paling banyak Pak, karena kalau bisa di-compare persetujuan RKB batu bara sudah 900 juta ton, sedangkan nikel Iya. baru 200-an juta ton. Artinya kan produksi batu bara masih mendominasi dibanding produksi nikel, walaupun harga mungkin sunset atau yang lainnya. Tapi dari kami hanya melihat bagaimana support dari stakeholder yang lain, salah satunya dari alat berat untuk mendukung kelancaran produksi kita. Oke. Ya, produksi di pertambangan, bukan hanya di pertambangan, bahkan saat ini sudah mulai masuk EV ya, EV truck seperti contohnya. Iya, Dan iya. di pabrik itu sendiri kan bukan butuh juga alat beratnya ya untuk haulingnya, stockpile ke gudang dan lain-lain. Nah, artinya dengan adanya dengan kekurangan stok yang ada di sini, mereka impor langsung, Pak. Nah, ini Oke. yang terjadi. Mungkin masukan kami para user ya, para pengguna alat berat itu sendiri kepada asosiasi alat berat, coba untuk lebih memperhatikan bagaimana kebutuhan para user ini, para penambang-penambang ini, khususnya juga di nikel, mengenai satu ketersediaan. Ya, ketersediaan stoknya. Kedua, tolong dimaksimalkan juga service centernya Pak, karena banyak keluhan juga servisnya kurang proper kali ya, atau ketersediaan spare part itu sendiri, alatnya ada, alat beratnya ada, spare partnya harus nunggu lagi berbulan-bulan. Oke. Nah, Baik, ini yang baik. menjadi perhatian kita sehingga produksi kita betul-betul saling bisa support dan lancar untuk mendukung program hilirisasi Oke. nikel, khususnya nikel yang saat ini sudah terlalu mendominasi dan sudah over, dan malah kami minta tolong di stop ya, kami takut cadangan kita Oke. kurang. Nah, ini ya, nanti baik. akan terjadi penurunan harga lagi. Bu Maidi, kita ke Pak Giri lagi. Nah, Pak Giri ini bagaimana melihat tadi demand-nya memang masih sangat tinggi begitu, bahkan harus diimportasi lewat jalur lain begitu untuk mendatangkan alat berat. Nah, adakah kendala dari sisi bahan bakunya kah, atau ada satu hal begitu sehingga proses produksinya masih belum bisa memenuhi kebutuhan begitu? Kalau tadi minta perhatian juga nih dari sektor pertambangan nikel begitu untuk alat-alat beratnya begitu.
Pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Ini kalau masalah demand dan produksi, Pak ya. Ya. Ini memang di dunia alat berat ini mungkin agak berbeda dengan sektor lain ya. Itu yang fluktuasinya terkadang sangat ekstrim karena kita banyak dipengaruhi oleh harga komoditi. Oke. Nah, ini untuk itu kita perlu duduk bareng sebenarnya antara pabrikan lalu dari distributor maupun dari end user untuk bisa membuat forecast. Karena kalau alat berat ini tidak ada yang forecastnya pendek, rata-rata tuh forecast kita pesen barang komponen sekarang tuh datangnya baru mungkin 5 atau 6 bulan kemudian. Yang ini yang Oke, itu yang tadi makanya memang, Indiannya lama begitu ya Pak? Betul, Oke. betul. Memang dan ini yang sekarang terjadi seperti itu. Nah, selain itu juga sebenarnya memang tadi saya disinggung sama Ibu masalah after sales-nya agak susah gitu ya. Justru kalau kita pabrikan di Indonesia itu saya yakin jauh lebih baik dibanding kalau menggunakan alat-alat berat dari impor. Karena kita ada pabriknya di sini, pasti kita punya komponen-komponen untuk menunjang produk kita yang sudah kita jual ke pasar gitu. Oke. Kira-kira begitu. Baik, itu dia ya jawaban dari Pak Giri dan semoga ini bisa ada win-win solution tadi. Bagaimana demand kebutuhan di sektor pertambangan juga bisa dipenuhi dari industri alat berat Indonesia. Meskipun tadi masih ada ketergantungan kita ya dari komponen-komponen impor begitu ya untuk produksi alat berat di Indonesia. Baik, Ibu Medi, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda sampaikan juga tadi. Semoga bisa nanti tadi Pak Giri ngajak ketemuan nih antara produsen dan juga mungkin end user begitu ya. Sehingga nanti ada forecast bersama begini nih yang terkait dengan alat berat dan kebutuhan dari sektor pertambangan. Terima kasih juga Pak Giri Kusanggoro, Ketua Umum dari Hinabi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Giri dan juga Bu Medi. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Mas Pras, Ya. Pak Giri, salam sehat, salam bahagia, Ya. salam cuan. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.